Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Anggraini dengan NIM channel 22009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik presentasi, alat dan media presentasi, metode presentasi. Baik, untuk pembahasannya yang pertama teknik presentasi, alat media presentasi, metode presentasi, dan persiapan presentasi. Jadi yang pertama, teknik presentasi. Menurut Kurniawati, tahun 2022, presentasi merupakan penyampaian informasi dan hasil penelitian kepada audiens dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan, mendapatkan umpan balik, atau mempromosikan diskusi. Sedangkan menurut Mailoa 2008, teknik presentasi adalah salah satu elemen dalam desain komunikasi visual khususnya di bidang multimedia. Jadi, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat membantu meningkatkan keterampilan presentasi. Yang pertama, penguasaan materi. Yang kedua, penggunaan cerita atau storytelling. Yang ketiga, visualisasi data. Yang keempat, bahasa tubuh yang positif. Yang kelima, interaksi dengan audiens. Yang keenam, penggunaan humor. Yang ketujuh, penyesuaian dengan audiens. Yang kedelapan, mengatur waktu. Selanjutnya, yang kedua, alat dan media presentasi. Jadi, dan media presentasi merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung penyampaian informasi secara efektif. Dalam beberapa alat media dan presentasi yang umum digunakan dalam presentasi adalah seperti PowerPoint, video dan multimedia, whiteboard dan flipchart, alat presentasi interaktif, infografis, aplikasi presentasi online, model 3D dan prototype, dan terakhir audio. Selanjutnya, metode presentasi. Jadi, metode presentasi adalah cara penyampaian informasi kepada audiens. Pilihan metode sangat bergantung pada tujuan presentasi dan karakteristik audiens. Beberapa metode yang umum digunakan adalah seperti presentasi informatif, presentasi persuasif, presentasi demonstratif, presentasi kolaboratif, presentasi storytelling. Selanjutnya, persiapan presentasi. Jadi, menurut Subakti et al. Tahun 2022, persiapan presentasi adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum menyampaikan materi kepada audiens. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguasaan materi hingga pengaturan teknis yang diperlukan untuk menciptakan presentasi yang efektif. Yang pertama, penguasaan materi. Langkah pertama adalah memahami dengan baik topik yang akan disampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan. Sebelum menyusun presentasi, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, menyusun struktur presentasi. Jadi, struktur yang jelas sangat penting untuk memudahkan audiens mengikuti alur pemikiran presenter. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan alat dan media. Pemilihan alat dan media yang tepat sangat mempengaruhi penyampaian materi. Yang kelima, latihan. Latihan merupakan bagian krusial dari persiapan. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk pertanyaan. Presenter harus siap untuk menjawab pertanyaan dari audiens setelah presentasi. Baik, kesimpulannya adalah presentasi yang efektif merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai konteks, baik di pendidikan, bisnis, maupun sosial. Dengan memahami dan menerapkan teknik presentasi, alat dan media presentasi, metode presentasi, dan persiapan presentasi yang tepat, presenter dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi dan menciptakan pengalaman yang menarik bagi audiens. Persiapan yang matang, termasuk penguasaan materi, pengaturan struktur, dan latihan, sangat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Selain itu, penggunaan alat dan media yang sesuai dapat memperkuat penyampaian pesan dan meningkatkan keterlibatan audiens secara keseluruhan. Keterampilan presentasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan positif dengan audiens dan menciptakan dampak yang lebih besar.